Renungan kita hari ini, pembacaan diambil dari Amsal Soleman 16 ayat yang kedua. Amsal 16 ayat yang kedua. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita bukan hanya semestinya melaksanakan kehendak Allah, melainkan juga harus berupaya melaksanakannya dengan motivasi yang benar. Bagaimana cara kita melayani Allah seharusnya diperhatikan lebih dari pekerjaan pelayanan itu sendiri. Motivasi sangat ditekankan di dalam Alkitab. Allah tidak hanya memperhatikan kita berdoa, tetapi apakah kita berdoa dengan serius dan efektif, dan bukan secara melayang-layang karena mengantuk. Allah bukan hanya memperhatikan apakah kita mendengar, tetapi bagaimana cara kita mendengarkan. Allah memperhatikan bukan hanya apakah kita melayani, tetapi apakah kita melayani Dia dengan segera atau tidak menunda-nunda. Dan bukan hanya melihat apakah kita berlari, tetapi apakah kita berlari sedemikian rupa. Ini adalah hal besar yang ditaruh di dalam timbangan Allah tatkala Ia menilai tindakan manusia. Ia menguji hati. Maka kita wajib melayani Dia serupa para malaikat di surga melayani Dia. Pertama, misalnya, sangat siap para malaikat dengan segera menyimak firman Allah demi melaksanakan urusan Allah. Kita pun seharusnya cepat tanggap di dalam ketaatan kita. Contoh yang kedua, kita wajib melayani dengan rela, ceria, dan tanpa mengeluh. Para malaikat siap melayani orang kudus yang paling rendah. Setan-setan patuh sambil menggerutu mereka keluar dari tubuh yang dirasuknya dengan mengoyak dan mencabik-cabik. Kehadiran Kristus menjadi beban berat bagi setan. Jika kita melaksanakan tugas dengan enggan sambil menggerutu, kita lebih menyerupai setan daripada malaikat. Sepatutnya lah kita melaksanakan tugas dengan rela. Mazmur 40 ayat yang ke-9 mengatakan, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Yohanes 4 ayat 34 kata Tuhan Yesus, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Contoh yang ketiga, secara berkesinambungan dan tanpa lelah atau jemu, para malaikat tidak beristirahat siang dan malam, tetapi bersukacita memuji dan melayani Allah. Persekutuan dengan Allah selalu baru dan menyegarkan bagi mereka. Wajahnya senantiasa menyenangkan, sama seperti pada pandangan pertama. Tidak ada rasa bosan yang menyusupi mereka. Yang keempat, yang terakhir, kita wajib melayani dengan setia, tanpa pilih-pilih. Para malaikat segera melaksanakan apapun firman Allah. Kita wajib melayani sekalipun pelayanan itu tidak cocok dengan kecondongan alami hati kita. Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah, karena ia melaksanakan semua kehendak Allah. Demikianlah hendaknya dia menjadi teladan kita. Tulisan daripada Thomas Manton yang hidup 1620 hingga 1677. Terima kasih yang sudah menonton channel ini, dan jangan lupa subscribe, like dan share agar kami boleh dapat berkarya dalam memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi.